Desa Sukomulyo, sebuah desa kecil di lereng Gunung Kawi, dikelilingi hutan lebat dan sawah yang menghampar luas. Udara pagi selalu terasa sejuk, embun menempel di pucuk-pucuk daun, dan kabut tipis sering turun menyelimuti atap rumah warga. Di antara deretan rumah sederhana yang sebagian besar masih berupa rumah panggung dari kayu jati tua, berdiri sebuah rumah yang sudah dimakan usia. Catnya kusam, papan-papan dindingnya mulai rapuh, namun tetap kokoh berdiri. Rumah itu adalah peninggalan orang tua Sari, seorang wanita desa berusia akhir 20-an yang kini tinggal di sana bersama suaminya, Joko. Sari bukanlah perempuan yang suka menonjolkan diri. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang terlalu biasa untuk menjadi perhatian orang. Sehari-hari ia bangun sebelum matahari muncul, menimba air di sumur, menyapu halaman, lalu menanak nasi di tungku tanah liat di dapur yang beraroma kayu bakar. Tangannya terampil, wajahnya bersahaja dengan kerudung tipis yang sering ia pakai untuk menutupi rambutnya saat bekerja. Walau hidup dalam keterbatasan, senyumnya masih bisa menyapa setiap orang yang lewat di depan rumahnya. Suaminya, Joko, bekerja sebagai pedagang hasil bumi. Ia membeli sayur-sayuran, buah, dan hasil panen warga sekitar untuk kemudian dijual ke pasar kecamatan yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan naik sepeda motor. Kehidupan mereka bukan tanpa kesulitan, sebab penghasilan Joko seringkali tak seberapa, apalagi jika musim paceklik tiba atau harga hasil bumi turun drastis. Namun, mereka tetap bertahan dengan apa adanya, saling menguatkan meski tanpa kemewahan. Pagi itu, seperti biasa, Sari duduk di beranda rumah panggungnya sambil menjemur pakaian. Ia menatap jalan setapak desa yang mulai ramai dilalui warga, ada ibu-ibu yang hendak ke sawah, anak-anak kecil berlarian sambil membawa buku sekolah, dan beberapa lelaki yang berjalan tergesa dengan cangkul di bahu. Suasana desa memang selalu begitu, riuh namun penuh kebersahajaan. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok bersahutan dengan lenguhan sapi yang digiring ke padang rumput. "Bu, ini aku bawakan singkong dari kebun," sapa Mbok Rini, tetangga sebelah rumah yang datang membawa sebuah keranjang bambu. Sari segera menghampiri dengan senyum hangat. "Wah, banyak sekali, Embok. Terima kasih, nanti saya olah jadi tiwul. Pas untuk makan siang." Hubungan antar warga di desa itu memang masih kental dengan rasa gotong royong. Meski hidup serba pas-pasan, mereka tak segan berbagi hasil panen atau sekadar makanan sederhana. Sari merasa beruntung masih tinggal di lingkungan yang saling peduli, meski di dalam hatinya ada rasa khawatir akan masa depan. Joko biasanya pulang siang menjelang sore. Tubuhnya kurus tapi kuat, kulitnya legam terkena matahari. Ia jarang banyak bicara, lebih senang menekuni pekerjaannya. Walau begitu, Joko termasuk suami yang baik. Ia tak pernah membentak Sari, meski kadang pulang dengan wajah muram karena dagangan yang tak laku. Sari mengerti, dan tak banyak menuntut. Ia tahu kondisi ekonomi mereka terbatas, jadi sebisa mungkin ia membantu dengan menanam sayur di kebun belakang rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Malam hari di desa lereng gunung itu selalu membawa kesunyian yang khas. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu minyak menyala temaram di setiap rumah, sebab listrik di desa masih sering padam. Pada saat-saat seperti itu, Sari sering duduk di beranda menunggu Joko pulang, sambil menatap bulan yang menggantung di langit hitam pekat. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada bayangan kesulitan yang kerap membayangi kehidupan mereka. Beberapa kali, Sari mendapati Joko pulang larut dengan wajah letih dan mata sembab. Jika ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa urusan dagang di pasar sedang sulit. Sari percaya, walau ada secuil rasa ragu di dalam hatinya. Hari-hari terus berlalu dengan ritme yang sama. Sari bangun pagi, mengurus rumah, menyiapkan bekal untuk Joko, lalu menunggu suaminya kembali membawa kabar baik atau buruk tentang dagangannya. Sesekali, Sari menyempatkan diri berkunjung ke rumah kakaknya, Rukmi, yang tinggal tak jauh dari sana. Rukmi berbeda dengan Sari. Hidupnya tampak lebih mapan, rumahnya lebih bagus, dan ia sering terlihat mengenakan perhiasan sederhana tapi mencolok. Sari kadang bertanya-tanya bagaimana kakaknya bisa hidup lebih berkecukupan, padahal Rukmi tidak punya pekerjaan tetap sejak lama. Namun, ia tak pernah benar-benar berani bertanya, apalagi menyinggung hal itu. Hidup sederhana, keterbatasan, dan sedikit misteri tentang orang-orang di sekitarnya, itulah yang membentuk keseharian Sari di desa kecil itu. Belum ada yang aneh, belum ada yang benar-benar mengguncang. Namun, di dalam kesederhanaan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh, menunggu waktu yang tepat untuk menyeruak.
Sari sendiri tak pernah menyangka bahwa rumah panggung tua peninggalan orang tuanya itu kelak akan menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa mengerikan yang merubah hidupnya. Tapi untuk saat ini, ia hanya seorang istri desa yang menjalani hari dengan harapan kecil, agar esok, kehidupan mereka bisa sedikit lebih baik dari hari ini. Harapan itu, sayangnya, tak selalu selaras dengan kenyataan. Semakin hari, beban kehidupan justru terasa makin berat. Penghasilan Joko sebagai pedagang hasil bumi seringkali tidak menentu. Ada kalanya ia pulang dengan wajah sumringah karena dagangan habis terjual, tetapi lebih sering ia pulang dengan pundak merosot dan kantung kosong. Harga hasil bumi di pasar kecamatan kerap jatuh, sementara kebutuhan sehari-hari justru naik. Sari berusaha menambal kekurangan itu dengan menanam sayuran di kebun belakang rumah. Setiap sore ia merawat kangkung, bayam, dan singkong yang ditanam di tanah warisan orang tua mereka. Sesekali, hasil panen kecil-kecilan itu ia tukar dengan kebutuhan lain pada tetangga. Meski begitu, Sari tahu, semua itu hanyalah tambahan kecil yang tak banyak membantu. Dalam keterbatasan itu, ada satu hal yang selalu membuat Sari heran sekaligus resah, kehidupan kakaknya, Rukmi. Rukmi adalah kakak kandung Sari, hanya terpaut 4 tahun lebih tua. Semasa kecil, keduanya begitu dekat, selalu bermain bersama di sawah, berbagi makanan saat lapar, dan saling menjaga jika salah satunya dimarahi orang tua. Namun, kedekatan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Kini, Rukmi tinggal tidak jauh dari rumah Sari, hanya sekitar 5 rumah panggung ke arah barat. Bedanya, rumah Rukmi tampak jauh lebih baik. Dindingnya dari papan kayu yang lebih baru, catnya rapi, bahkan bagian depan rumahnya sudah diganti dengan bata setengah badan yang membuatnya terlihat lebih kokoh. Di teras rumah Rukmi, selalu ada kursi tamu dengan bantal empuk, dan kadang Sari melihat ada tamu-tamu asing yang datang berkunjung pada malam hari. Yang membuat Sari heran, Rukmi tidak pernah punya pekerjaan tetap. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hanya mengandalkan kebun kecil warisan orang tua. Namun anehnya, kehidupan ekonominya justru semakin baik. Ia bisa membeli perhiasan emas kecil, mengenakan kain yang bagus, dan bahkan sesekali terdengar ia ikut arisan besar bersama ibu-ibu lain. Saat Sari berkunjung, Rukmi memang masih menyambutnya dengan senyum, tetapi senyum itu terasa hambar, seakan dibuat-buat. Percakapan mereka tak lagi hangat. Jika dulu mereka bisa duduk berjam-jam bercerita tentang hal-hal kecil, kini Rukmi lebih sering diam, atau menanyakan hal-hal sepele tanpa benar-benar mendengarkan jawaban. Ada jarak yang terasa makin lebar, seakan kakak yang dulu begitu dekat telah menjadi orang asing. "Mbak Kyu, kok sekarang rumahmu kelihatan bagus sekali?" "Catnya baru." "Ya?" tanya Sari suatu sore ketika ia mampir. Rukmi tersenyum singkat sambil membenarkan selendangnya. "Ah, cuma kebetulan ada rezeki, Sar. Ada orang yang butuh kayu dari kebun, jadi aku jual. Lumayan bisa buat memperbaiki rumah." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi entah mengapa hati Sari masih digelayuti rasa ragu. Ia tahu kebun peninggalan orang tua tidaklah luas, mustahil bisa menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Namun Sari memilih menahan diri. Ia tak ingin dicap iri atau lancang mencampuri urusan kakaknya. Yang lebih membuat Sari resah adalah perubahan sikap Joko. Belakangan, suaminya semakin sering keluar malam dengan alasan dagang. Katanya, ia harus menemui pengepul di kecamatan atau mencari pembeli di desa lain. Tetapi, kadang Joko pulang menjelang subuh dengan wajah letih, atau malah tidak pulang sama sekali hingga esok pagi. Sari tentu menaruh curiga, tapi ia berusaha menenangkan hatinya. Ia berpikir, mungkin memang benar Joko sedang mencari cara agar dagangan laku. Namun, bayangan rasa takut selalu menyelinap di kepalanya. Takut jika Joko terlibat sesuatu yang tidak baik, takut jika ada perempuan lain, atau bahkan takut jika Joko terjerat hutang. Malam-malam menunggu Joko menjadi saat paling berat bagi Sari. Ia duduk di beranda dengan lampu minyak kecil, menatap gelapnya jalan desa yang sepi. Angin malam bertiup dingin, menembus celah-celah papan rumah panggung. Sesekali ia mendengar langkah orang lewat, tapi bukan langkah Joko. Dari kejauhan, ia melihat rumah Rukmi masih terang meski malam sudah larut. Terkadang ada suara samar seperti orang bercakap, atau bahkan tawa lirih yang tak jelas asalnya. Sari ingin sekali bertanya langsung pada kakaknya, mengapa akhir-akhir ini Joko sering berada di rumah Rukmi, atau apa yang membuat rumah itu selalu ramai di malam hari. Tetapi mulutnya terkunci oleh rasa sungkan. Sejak dulu, ia selalu menghormati Rukmi sebagai kakak, dan ia tak ingin membuat hubungan mereka semakin renggang. Hari-hari terus berlalu dengan rasa resah yang semakin menumpuk. Di siang hari, Sari masih bisa tersenyum kepada tetangga,
masih bisa menjemur pakaian dan menimba air di sumur. Namun di malam hari, kesepian dan rasa curiga semakin menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang berkaitan dengan Joko dan kakaknya sendiri. Dan meski ia berusaha menepis pikiran buruk, hatinya tahu bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Ada misteri yang perlahan-lahan mengintai dari balik kehidupan sederhana mereka di desa kecil lereng Gunung Kawi itu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sari duduk di beranda rumah panggungnya. Lampu minyak kecil menyala redup di sampingnya, memberi cahaya kuning temaram yang bergetar setiap kali angin malam menerpa. Udara terasa lembab, dingin menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan, diselingi sesekali oleh lolongan anjing liar. Suasana desa memang selalu sunyi selepas pukul 9 malam, tapi bagi Sari, kesunyian itu justru semakin membuat hatinya tak tenang. Ia menatap jalan setapak desa yang gelap gulita. Sesekali, bayangan kabut tipis turun dari arah hutan, menutupi sebagian pandangan. Sudah lewat tengah malam, tapi Joko belum juga pulang. Sari menggenggam erat selendangnya, menutupi tubuh yang mulai menggigil. Di dalam hati, ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa, berharap suaminya benar-benar sedang urusan dagang dan bukan hal lain. Namun, semakin lama ia duduk menunggu, semakin kuat rasa resah itu menghantui. Sesekali matanya tertuju pada rumah kakaknya, Rukmi, yang tampak masih terang benderang meski malam kian larut. Ada cahaya lampu yang menembus sela-sela papan, dan samar terdengar suara seperti orang berbicara dari dalam. Sari menelan ludah, merasa tidak nyaman. Ia ingin sekali berjalan ke rumah itu dan memastikan, tapi kakinya seolah berat untuk melangkah. Akhirnya, ketika rasa kantuk menyerang, Sari masuk ke kamar. Ia mencoba tidur, meski sulit memejamkan mata. Bayangan wajah Joko selalu muncul di kepalanya, bercampur dengan rasa cemas yang tak beralasan. Malam itu, tidur Sari tidak nyenyak. Ia gelisah, tubuhnya sering berbalik dari kanan ke kiri. Dan ketika akhirnya ia tertidur lelap, mimpi-mimpi aneh mulai menghampirinya. Dalam mimpinya, Sari berjalan sendirian di jalan setapak menuju hutan. Kabut pekat menutupi pandangan, dan udara dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia mendengar suara bayi menangis, lirih, memecah kesunyian hutan. Sari berhenti, mencoba mencari sumber suara, tapi tak ada siapapun. Hanya pepohonan tinggi menjulang, berdiri kaku seperti penjaga sunyi. Tiba-tiba, di tanah di hadapannya, muncul genangan merah. Darah segar mengalir pelan dari antara akar pohon, menyusuri jalan setapak hingga menyentuh kakinya. Sari terperanjat, ingin berlari, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Suara tangisan bayi semakin keras, berubah menjadi jeritan nyaring yang membuat telinganya sakit. Dari balik kabut, ia melihat sesosok bayangan mendekat. Semakin lama semakin jelas, sosok itu menyerupai Rukmi, kakaknya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Namun ketika sudah berdiri tepat di hadapan Sari, suara itu terdengar jelas. "Sari, ikut aku." Sari tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara malam masih menusuk. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak di meja kecil. Tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Tapi rasa takut itu nyata, masih terasa menempel di kulitnya. Sari memeluk lututnya di atas tikar, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan hatinya bahwa itu hanya mimpi, hanya bunga tidur karena terlalu lelah menunggu Joko. Namun, mimpi itu terasa begitu nyata, seakan benar-benar dialaminya. Apalagi, wajah Rukmi yang muncul di sana membuatnya semakin bingung. Mengapa kakaknya yang justru hadir dalam mimpi menyeramkan itu? Malam-malam berikutnya tidak lebih baik. Sari masih sering menunggu Joko pulang, dan jika ia berhasil tertidur, mimpi-mimpi buruk kembali menghantui. Kadang ia melihat genangan darah, kadang mendengar suara bayi menangis, dan kadang lagi ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi hutan dengan punggung menghadapnya. Setiap kali Sari mendekat, sosok itu berbalik, dan wajah yang tampak selalu menyerupai Rukmi. Di luar mimpi, suasana malam di desa pun semakin terasa ganjil bagi Sari. Pernah suatu kali, ketika ia duduk di beranda, ia mendengar suara langkah kaki di jalan setapak. Awalnya ia mengira Joko sudah pulang, tetapi langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya, lalu hilang begitu saja tanpa ada siapapun muncul. Di lain waktu, ia mencium aroma kemenyan terbawa angin dari arah hutan,
padahal tak ada yang sedang mengadakan selamatan malam itu. Semua hal itu menambah kegelisahan di hati Sari. Ia tak berani menceritakan mimpi-mimpi anehnya pada Joko, karena setiap kali suaminya pulang, Joko terlihat sangat letih dan murung. Bahkan belakangan, Joko menjadi lebih pendiam. Jika Sari bertanya mengapa ia sering pulang larut, Joko hanya menjawab singkat, "Dagangan, Sar. Aku harus cari cara biar laku." Setelah itu, ia langsung merebahkan diri dan tertidur, meninggalkan Sari dengan rasa penasaran yang semakin menumpuk. Di sisi lain, Sari juga semakin jarang berkunjung ke rumah Rukmi. Ada perasaan tidak nyaman setiap kali berada di sana. Rumah itu memang tampak lebih mewah dibanding rumahnya, tetapi suasananya dingin dan aneh. Kadang, ketika Sari duduk di ruang tamu, ia merasakan hawa berat yang sulit dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding, meski tak terlihat oleh mata. Semakin hari, tidur Sari semakin gelisah, siang harinya ia tampak lesu dan kurang semangat. Tetangga mulai bertanya-tanya, tetapi Sari hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang kecapean. Dalam hati, ia tahu bahwa semua keresahan ini belum ada jawabannya. Ia hanya bisa menunggu, sambil berdoa semoga suatu hari Joko kembali pulang lebih cepat dan bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di balik doa itu, Sari juga menyadari satu hal, malam-malam di desa ini tak lagi sama. Kesunyian yang dulu terasa menenangkan, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan mimpi-mimpi buruk itu seolah menjadi pertanda, bahwa ada rahasia gelap yang perlahan mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menyingkap dirinya. Hari-hari berikutnya, kegelisahan Sari semakin bertambah. Ia masih menunggu kepulangan Joko di malam-malam yang sunyi, masih dihantui mimpi buruk, dan masih diliputi rasa curiga terhadap rumah kakaknya, Rukmi. Namun, kali ini bukan hanya Sari yang merasakan keanehan. Bisik-bisik mulai terdengar di telinga warga desa. Awalnya, hanya percakapan kecil di warung kopi milik Pak Karyo, tempat para lelaki desa sering berkumpul selepas pulang dari sawah. Mereka berbincang ringan sambil menyeruput kopi panas, tetapi obrolan itu lambat laun berkembang ke arah yang lebih serius. Ada yang bilang bahwa rumah Rukmi terlalu sering ramai di malam hari. Ada pula yang mengaku melihat orang-orang asing masuk ke sana, lalu keluar menjelang dini hari. "Ah, mungkin itu cuma teman atau saudaranya yang datang," ujar seseorang mencoba menenangkan. "Tapi kok tiap malam? Dan orang-orangnya bukan orang sini," balas yang lain dengan suara diturunkan, seakan takut terdengar. Bisik-bisik itu makin sering terdengar, hingga akhirnya sampai juga ke telinga Sari. Ia mendengar sendiri ketika suatu sore, Embok Rini, tetangga sebelah rumah, datang sambil berbisik. "Sar, jenengan gi hati-hati, yo. Aku ora pengin ngomong sing aneh-aneh, tapi wong-wong desa wis pada curiga karo Rukmi," ucap Mbok Rini dengan wajah tegang. Sari terdiam, dadanya berdegup kencang. "Maksudnya apa, Embok?" Embok Rini menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada yang mendengar, lalu mendekat. "Wong-wong ngomong nek Rukmi kui melu pesugihan Gunung Kawi. Katane makane saiki urip luwih enak, padahal kerjaan jelas ora ana. Wong-wong malah percaya nek dheweke nyediake tumbal saben wulan." Kata-kata itu seperti petir menyambar bagi Sari. Ia terkejut, tapi sekaligus ingin menyangkal. Bagaimana mungkin kakaknya sendiri, Rukmi, terlibat dalam pesugihan? Sari berusaha menepis pikiran itu. "Ah, Embok, ojo gampang percaya gosip. Mbakyu kui wong sing sregep lan pinter ngatur. Mungkin rezekine memang lagi apik," ujarnya berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri tak sepenuhnya yakin. Namun, desas-desus itu tidak berhenti di situ. Beberapa warga lain menambahkan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada seorang pemuda desa yang mengaku melihat Joko dan Rukmi berjalan bersama menuju arah hutan pada tengah malam. Mereka membawa sesuatu yang dibungkus kain putih, dan di belakang mereka tampak bayangan besar bergerak mengikuti. Pemuda itu ketakutan dan segera lari pulang, tapi sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani keluar rumah setelah Isya. Cerita lain datang dari Pak Jamin, seorang petani tua. Ia mengaku melihat Joko duduk di beranda rumah Rukmi larut malam, berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak jelas terlihat. Anehnya, menurut Pak Jamin, sosok yang diajak bicara Joko itu tingginya tak wajar, lebih tinggi dari pintu rumah, dan matanya berkilat merah dalam kegelapan. Desa kecil itu yang biasanya dipenuhi obrolan ringan tentang panen dan ternak, kini dipenuhi cerita-cerita menyeramkan tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian dengan makhluk halus. Nama Rukmi selalu disebut, dan sayangnya, nama Joko mulai ikut terseret. Sari mendengar semua itu dengan hati campur aduk.
Baginya, gosip hanya gosip, belum tentu benar. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menutup telinga jika cerita yang beredar selalu menyangkut suami dan kakaknya? Setiap kali ia mendengar orang membicarakan hal itu, dadanya sesak. Ia ingin membela, ingin mengatakan bahwa Joko hanya pedagang biasa dan Rukmi hanyalah seorang janda yang berusaha bertahan hidup. Tapi suara dalam hatinya selalu mengingatkan mimpi-mimpi buruk yang ia alami, juga kebiasaan Joko yang makin sering pulang larut malam. Suatu malam, ketika ia menunggu Joko pulang, Sari mendengar suara-suara dari rumah Rukmi. Bukan sekadar obrolan biasa, tetapi suara gamelan samar-samar, seperti suara gong dan kendang yang dipukul pelan. Aroma kemenyan juga terbawa angin, menyusup ke celah-celah papan rumahnya. Sari merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya, tapi suara itu nyata. Ia tahu betul bunyi gamelan karena sering mendengar di acara wayangan desa. Ya Allah, bisiknya lirih sambil memeluk lutut. Saat Joko akhirnya pulang menjelang subuh, wajahnya tampak sangat lelah. Bajunya berbau asap, dan matanya merah. Ketika Sari mencoba bertanya, Joko hanya menjawab singkat. Tadi dagangannya agak jauh, harus kirim sampai desa seberang, katanya. Sari ingin percaya, tapi bayangan gosip warga desa dan aroma kemenyan tadi membuat hatinya goyah. Ia menatap wajah Joko lama-lama, seakan mencari kebenaran di sorot matanya. Namun Joko segera membaringkan diri di tikar, membelakanginya, dan tak lama kemudian terdengar dengkurannya. Hari-hari berikutnya, Sari mencoba bersikap biasa. Ia tetap menyapu halaman, tetap menjemur pakaian, tetap menyapa tetangga dengan senyum. Tetapi di dalam hatinya, ada jurang yang semakin dalam. Ia takut gosip itu benar. Ia takut suaminya memang terlibat sesuatu dengan kakaknya. Dan ia lebih takut lagi jika semua itu berhubungan dengan pesugihan yang katanya menuntut tumbal darah. Meski begitu, Sari masih berusaha menyangkal. Ia tak ingin menuduh suaminya sendiri, tak ingin berpikir buruk tentang kakak kandungnya. Ia memilih diam, menelan rasa curiga dalam-dalam, sambil berharap semua ini hanyalah gosip belaka. Namun, di balik doa dan penyangkalan itu, rasa takut terus mengintai, makin lama makin nyata. Dan Sari tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan menampakkan wajahnya, entah ia siap menghadapinya atau tidak. Malam itu, kata-kata Pak Tarmo tentang bayangan orang-orang yang berjalan menuju hutan masih terus terngiang di kepala Sari. Bahkan ketika ia berusaha memejamkan mata, rasa kantuk tak kunjung datang. Di dalam gelap, tubuhnya terasa gelisah, seperti ada sesuatu yang mendesaknya untuk tidak tidur malam itu. Di sisi lain, Joko tampak bersiap hendak keluar rumah, dengan alasan hendak mengurus dagangan yang katanya ada pesanan mendadak dari luar desa. Sari hanya bisa menatap punggung suaminya yang perlahan hilang di telan pekat malam, sementara perasaan aneh di hatinya semakin menguat. Untuk pertama kalinya, Sari memberanikan diri mengikuti langkah Joko. Ia berjalan pelan, menjaga jarak agar tak ketahuan. Hanya diterangi cahaya bulan yang sayup tertutup awan, Sari menapaki jalan setapak yang biasa digunakan warga menuju hutan. Udara terasa dingin menusuk, setiap langkah kaki seperti mengundang bunyi ranting patah yang menggema terlalu keras di telinganya. Degup jantungnya berdetak kencang, antara takut dan penasaran yang bercampur jadi satu. Tak jauh di depan, Sari melihat bayangan tubuh Joko berjalan mantap. Seolah-olah suaminya hafal benar arah langkahnya. Sari menggigit bibir, menahan rasa panik yang mulai menghantui. Kemana sebenarnya dia pergi? Apa yang dicarinya di hutan malam-malam begini? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Semakin jauh, jalan setapak itu semakin gelap dan sunyi. Suara jangkrik yang biasanya ramai di malam hari kini terdengar semakin lirih, seolah ikut bersembunyi dari sesuatu yang lebih besar. Daun-daun kering yang berguguran terasa dingin ketika menyentuh kulit Sari yang berkeringat dingin. Setiap bayangan pepohonan seperti menunduk, memperhatikan langkahnya. Sesekali, terdengar suara burung hantu yang melengking, menambah suasana seram malam itu. Hingga akhirnya, Sari mencium sesuatu yang aneh. Aroma pekat menyeruak, mirip bau kemenyan yang terbakar. Asap tipis mulai tampak, menari-nari di antara pepohonan yang tinggi. Bersamaan dengan itu, telinganya menangkap suara samar yang tidak asing, sebuah tabuhan gamelan pelan yang entah dari mana datangnya. Suara kendang, gong, dan genderang bercampur, mengalun seirama seperti sedang mengiringi sebuah tarian gaib. Sari terperanjat. Tak mungkin ada pertunjukan wayang atau upacara biasa di tengah malam buta dan jauh di dalam hutan seperti ini. Semakin ia melangkah, semakin jelas suara gamelan itu terdengar,
disertai dengan bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik semak-semak, ia melihat cahaya api. Nyala obor dan lilin tampak menyala, berbaris melingkar di sebuah lapangan kecil di dalam hutan. Bayangan beberapa sosok orang terlihat bergerak di sana, duduk melingkar mengelilingi api besar. Sari menahan napas, jantungnya serasa melompat keluar. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di antara bayangan itu, ia melihat sosok Joko, suaminya, duduk bersisian dengan Rukmi. Rukmi tampak mengenakan kain hitam panjang, rambutnya tergerai, wajahnya serius menunduk seolah sedang melafalkan sesuatu. Sementara Joko duduk kaku, matanya menatap kosong ke arah api besar yang berkobar. Sari ingin berteriak memanggil nama suaminya, namun lidahnya keluh. Ada rasa takut luar biasa yang menekannya hingga tubuhnya tak berani bergerak lebih dekat. Aroma kemenyan semakin menusuk hidung, membuat kepalanya sedikit pusing. Suara gamelan semakin jelas, mengalun pelan, namun ada irama menyeramkan yang membuat tubuh merinding. Dari arah api, terdengar pula suara tangisan lirih, seperti suara bayi yang menangis di kejauhan. Sari menutup mulutnya, takut kalau suara napasnya terdengar oleh mereka yang sedang melakukan ritual itu. Ya Allah, apa yang mereka lakukan? Bisik Sari, air matanya hampir menetes karena ngeri. Ia melihat Rukmi mengangkat sebuah wadah berisi cairan merah pekat, lalu mengibaskannya ke arah api. Api itu langsung berkobar lebih tinggi, disertai suara letupan aneh yang tak biasa. Wajah-wajah orang yang berada di lingkaran itu tampak semakin serius. Sebagian dari mereka mengeluarkan suara-suara lirih yang terdengar seperti mantra. Sari gemetar hebat. Ia ingin berlari mendekat, ingin menarik Joko keluar dari lingkaran itu. Namun, langkah kakinya tak sanggup digerakkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan, rasa takut yang begitu besar hingga membuat tubuhnya lemas. Seperti ada kekuatan gaib yang berbisik di telinganya agar ia tidak terlalu jauh melangkah. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, Sari memutuskan untuk mundur. Ia berjalan pelan mundur dari semak-semak itu, memastikan tidak ada ranting yang patah atau suara lain yang bisa menarik perhatian. Begitu cukup jauh, ia langsung berbalik dan berlari kecil meninggalkan hutan, menahan tangis yang hampir pecah. Sesampainya di rumah, tubuh Sari gemetar hebat. Ia menutup pintu rapat-rapat, menyandarkan tubuhnya di dinding, dan membiarkan air mata jatuh. Malam itu, ia merasa hidupnya berubah selamanya. Ia tidak lagi melihat Joko sebagai sosok yang sama. Ia tidak bisa lagi memandang Rukmi hanya sebagai kakaknya. Ada sesuatu yang mengerikan dan gelap yang menyatukan keduanya dalam rahasia malam itu. Sejak kejadian tersebut, malam-malam Sari tidak pernah sama lagi. Ia mulai sering dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok Rukmi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, memanggil namanya lirih dari kejauhan. Kadang, ia bermimpi melihat bayi menangis di pelukan Joko, namun tubuh bayi itu penuh darah dan wajahnya samar. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan rasa sesak menekan dadanya. Hari-hari berikutnya, Sari menjalani rutinitas dengan wajah muram. Ia tak berani menanyakan apapun pada Joko, meski hatinya penuh dengan tanda tanya. Yang ia tahu, sejak malam itu, bayangan hutan, api, gamelan, dan wajah Rukmi selalu menghantui pikirannya. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa mimpi buruk yang ia alami hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih nyata dari sekadar bunga tidur. Sejak malam itu, ketika Sari melihat cahaya api dan mendengar gamelan samar di dalam hutan, tidur dan siangnya tidak pernah lagi terasa sama. Bayangan tentang apa yang terjadi di balik kerlip api itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, terbayang wajah Joko dengan sorot mata asing, wajah yang dulu hangat namun kini terasa jauh dan dingin. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan membuat jantungnya terus berdegup setiap kali mendengar suara langkah kaki atau hembusan angin malam. Suatu malam, ketika bulan bulat sempurna menggantung di langit dengan cahaya pucat yang menembus sela dedaunan, Sari kembali mendengar pintu rumah panggungnya berderit. Joko keluar dengan langkah perlahan, berusaha seakan tak ingin menimbulkan suara. Tapi bagi telinga Sari yang sudah terlatih dari banyak malam gelisah, suara itu jelas terdengar. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam hati, kali ini ia tak lagi hanya diam. Ia menggenggam kain selendang tipis, menutupi tubuhnya yang gemetar, lalu diam-diam mengikuti langkah Joko dari kejauhan. Hutan di lereng Gunung Kawi itu begitu sunyi, hanya suara burung malam dan desiran angin yang sesekali terdengar. Jalan setapak kecil dilapisi akar-akar besar yang menjulur, seakan siap menangkap kaki siapapun yang melangkah tanpa hati-hati. Sari berusaha menahan napas ketika jarak antara dirinya dan Joko semakin dekat.
Ia melihat sang suami membawa sebuah kantong hitam, dan entah kenapa kantong itu tampak berat, seperti berisi sesuatu yang penting. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, mereka tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Dari celah pepohonan, Sari kembali melihat cahaya api menyala terang, kali ini jauh lebih besar dibandingkan malam sebelumnya. Bukan hanya api, tapi juga suara gamelan yang terasa lebih jelas, bergema dalam irama mistis yang menusuk telinga. Asap kemenyan mengepul pekat, bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Sari menahan napasnya ketika matanya menangkap sosok-sosok di sekeliling api. Ada beberapa orang duduk bersila, tapi dua diantaranya sangat ia kenal, Joko dan Rukmi. Hatinya langsung terasa seakan diremas. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini, tapi lidahnya keluh. Kakinya gemetar hebat, membuat tubuhnya hampir saja terjatuh, namun ia segera bersembunyi di balik pohon besar, memaksa dirinya untuk tetap diam. Ia melihat Joko dan Rukmi duduk berhadapan, di antara mereka ada sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, buah pisang raja, dan seekor ayam hitam yang terikat. Suasana mencekam semakin terasa ketika salah seorang dari mereka, mungkin seorang dukun atau pawang ritual, mengangkat pisau panjang berkilat. Dengan lantang ia melafalkan mantra yang terdengar aneh, seperti campuran bahasa Jawa kuno dan gumaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba ayam hitam itu disembelih. Darahnya menetes deras ke dalam sebuah tempayan besar di hadapan Joko dan Rukmi. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir keluar dari tenggorokannya. Aroma amis darah bercampur dengan bau kemenyan semakin menusuk, membuat perutnya terasa mual. Namun itu belum seberapa. Dari arah belakang api, perlahan muncul sesuatu. Sosok tinggi besar berwarna hitam pekat. Tubuhnya menjulang seperti bayangan raksasa, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Joko dan Rukmi. Suara gamelan berhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan yang menakutkan. Sari tak tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar melihat kenyataan. Tapi detak jantungnya yang berdegup kencang meyakinkannya, semua ini nyata. Joko dan Rukmi menunduk dalam-dalam, seakan bersujud kepada makhluk itu. Sang makhluk mengangkat tangannya yang panjang, lalu menunjuk ke arah tempayan berisi darah. Joko segera menyentuhkan tangannya ke cairan merah itu, lalu mengoleskannya ke dahinya. Begitu pula Rukmi. Wajah mereka tampak berbeda, penuh kepuasan, tapi juga menyeramkan. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia takutkan menjadi kenyataan. Suaminya, Joko, bersama kakaknya, Rukmi, telah menjalin perjanjian dengan kekuatan gelap. Sebuah perjanjian pesugihan. Sari mundur perlahan, berusaha menjauh dari tempat itu. Tapi sehelai ranting kering tak sengaja terinjak kakinya. Krek! Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan. Jantung Sari hampir berhenti ketika kepala Joko dan Rukmi menoleh bersamaan. Matanya bertemu dengan mata Joko dari kejauhan. Ada sorot tajam, asing, dan penuh rahasia. Rukmi tersenyum samar, senyum yang begitu dingin dan menusuk. Sari cepat-cepat berlari menembus kegelapan hutan, tak peduli lagi dengan akar atau batu yang menghadang. Tangannya bergetar, dadanya sesak, pikirannya kalut. Begitu sampai di rumah panggung tua mereka, Sari menutup pintu rapat-rapat, bersandar dengan napas terengah-engah. Tubuhnya gemetar, kepalanya berputar. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya, merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya. Suami yang ia cintai dan kakak kandung yang dulu selalu ia percaya. Sejak saat itu, tidur Sari tidak pernah lagi tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan sosok tinggi hitam dengan mata merah yang menatapnya. Setiap kali ia teringat wajah Joko atau Rukmi, hatinya perih seperti ditusuk ribuan jarum. Ia kini tahu rahasia besar yang selama ini tersembunyi, rahasia yang seharusnya tak pernah ia lihat, perjanjian darah dengan pesugihan. Sejak malam itu, tidur Sari tidak pernah lagi tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan sosok tinggi hitam dengan mata merah yang menatapnya. Hatinya seperti digenggam erat, napasnya selalu pendek, dan tubuhnya seakan tak lagi memiliki tenaga. Namun, meskipun hatinya hancur, ia memilih diam. Lidahnya keluh untuk bercerita pada siapapun. Bagaimana mungkin ia membuka aib sebesar ini? Bagaimana ia bisa berkata bahwa suami dan kakaknya sendiri telah mengikat janji dengan makhluk gaib? Hari-hari berikutnya, sikap Joko berubah makin aneh. Ia sering pulang larut malam, matanya merah, wajahnya pucat, dan senyum yang selalu terlihat dipaksakan. Rukmi juga semakin sering datang ke rumah, dengan alasan membantu pekerjaan rumah,
Padahal Sari bisa merasakan aura gelap yang selalu menyertai kakaknya itu. Rumah yang dulu sederhana tapi hangat kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Namun malapetaka sesungguhnya baru benar-benar menampakkan wajahnya pada suatu malam. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat genting rumah bergemertak seperti akan lepas. Bulan tertutup awan tebal, hanya sesekali menampakkan cahaya pucatnya. Sari yang sudah terbiasa terjaga hingga larut, mendengar suara aneh dari kamar. Suara erangan tertahan bercampur dengan suara kayu ranjang yang berderit-derit. Awalnya ia mencoba menutup telinga, mengira Joko bersama Rukmi sedang berbuat sesuatu yang tak pantas. Namun, rasa penasaran bercampur curiga membuatnya nekat mengintip dari celah pintu. Pandangan itu membuat lututnya hampir goyah. Di atas ranjang, tubuh Joko dan Rukmi saling menempel erat. Bukan sekadar berpelukan atau bercumbu, melainkan benar-benar menempel seperti dua tubuh yang dilebur menjadi satu. Kulit mereka seperti tersambung, urat-urat menegang, wajah mereka sama-sama pucat dengan urat biru menonjol di leher. Joko berusaha keras menarik diri, wajahnya penuh penderitaan. Begitu juga Rukmi, matanya mendelik, bibirnya bergetar menahan jeritan. Sa-ri, suara Joko parau, hampir tak terdengar, seakan ia berusaha memanggil istrinya untuk menolong. Namun sebelum Sari bisa bergerak, udara di dalam kamar tiba-tiba berubah. Suhu mendadak dingin menusuk tulang. Dari sudut gelap ruangan, terdengar suara tawa panjang, berat, dan menyeramkan. Suara itu tidak seperti suara manusia, melainkan bergema dari entah berapa arah sekaligus. Hahaha. Sari menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Dari balik kegelapan, ia melihat sosok tinggi hitam itu lagi, dengan mata merah menyala yang kini tampak lebih dekat, lebih jelas. Makhluk itu menatapnya, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah balasan dari perjanjian yang dibuat Joko dan Rukmi. Sari panik. Ia berlari ke dapur, mencari air atau apa saja untuk menolong mereka. Namun tangannya gemetar hebat, gayung yang dipegangnya jatuh berulang kali. Tangisnya pecah, napasnya terengah-engah. Ia ingin berlari keluar, mencari pertolongan tetangga, tapi langkahnya tertahan. Rasa malu dan takut mengekang dirinya. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Bagaimana jika rahasia pesugihan ini terbongkar? Nama baik keluarganya akan hancur, dirinya akan dipandang hina. Dengan sisa keberanian, ia kembali masuk ke kamar. Joko dan Rukmi masih dalam posisi mengerikan itu. Tubuh mereka kini berkeringat dingin, mulut berbusa, namun tetap tak bisa terlepas satu sama lain. Ranjang berderit semakin keras, seperti akan patah karena beban. Sari hanya bisa berdiri di ambang pintu, tubuhnya lunglai, tak tahu harus berbuat apa. Sosok tinggi hitam itu semakin jelas menampakkan diri. Ia tidak hanya berdiri, melainkan perlahan mendekat ke ranjang. Matanya menyala, mulutnya menyeringai memperlihatkan deretan gigi tajam. Dengan jari-jari panjangnya, ia menyentuh bahu Joko, lalu ke wajah Rukmi. Tawa menyeramkan kembali pecah, membuat bulu kuduk Sari berdiri hingga ketengkuk. Hahaha, kalian milikku sekarang. Suara berat itu terdengar, bukan melalui telinga, melainkan langsung menghantam pikiran Sari. Sari tak kuat lagi. Ia menjerit histeris, berlari keluar rumah menembus pekat malam. Kakinya berlari tanpa arah, hanya didorong oleh rasa takut yang membuncah. Namun, begitu ia sampai di jalan desa yang sepi, langkahnya terhenti. Di hadapannya hanya gelap gulita, sunyi, tanpa satupun tetangga yang bisa ia datangi untuk minta tolong. Tubuhnya bergetar, air matanya mengalir deras. Mereka akan tahu, semua orang akan tahu, pikirnya, diselimuti rasa malu yang begitu besar. Apa kata orang jika ia mengaku melihat suaminya dan kakaknya sendiri dalam keadaan gancet akibat pesugihan? Ia merasa terjebak di antara rasa takut dan aib. Akhirnya, dengan sisa tenaga, ia kembali ke rumah. Dari luar kamar, suara erangan masih terdengar, bercampur dengan derit ranjang yang makin parah. Sari hanya terduduk di ruang tengah, memeluk lutut sambil menangis sejadi-jadinya. Malam itu terasa begitu panjang, seakan tak berujung. Di benaknya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku terjebak, aku terperangkap dalam rahasia ini. Aku terjebak, aku terperangkap dalam rahasia ini. Kalimat itu terus bergaung di kepala Sari, bahkan setelah fajar perlahan menyingsing. Malam yang panjang itu tidak ia habiskan di ranjang, melainkan di ruang tengah dengan mata sembab, tubuh gemetar, dan hati berantakan. Suara derit ranjang yang semalam terus terdengar kini telah hilang, digantikan oleh sunyi yang lebih menakutkan.
Dengan langkah ragu, Sari akhirnya memberanikan diri mendekat ke kamar. Pintu kamar terbuka setengah, menyisakan bayangan tubuh Joko dan Rukmi yang terkulai di atas ranjang. Mereka masih bernapas, tapi wajahnya pucat pasi, mata kosong menatap langit-langit. Tubuh yang semula saling menempel kini sudah terlepas, namun bekas merah kehitaman di kulit mereka memperlihatkan betapa kuat ikatan gaib itu menjerat semalaman. Sari menahan napas, tangannya bergetar ketika mencoba menyentuh bahu Joko. Suaminya tidak bereaksi, hanya tersentak kecil, lalu terbatuk dengan suara serak. Rukmi juga demikian, lemah, tak berdaya, seolah setengah jiwanya telah direnggut oleh sesuatu. Air mata Sari kembali mengalir. Ia tahu ia tak bisa lagi hanya berdiam diri. Malam tadi bukan sekadar aib keluarga, melainkan pertanda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menjerat mereka. Dan untuk itu, hanya ada satu orang yang terpikir olehnya, Mbah Rono. Mbah Rono adalah dukun tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, dikelilingi pohon beringin yang rimbun. Bagi orang desa, ia dikenal sebagai orang pintar yang sering dimintai tolong untuk berbagai masalah gaib, mulai dari sakit aneh hingga sawah yang diganggu makhluk halus. Sari sempat ragu, karena mendatangi dukun berarti membuka aib yang selama ini ia tutupi. Namun, tak ada pilihan lain. Pagi itu, dengan langkah terseok, ia datang ke rumah Mbah Rono. Orang tua itu sedang duduk di dipan bambu, menghisap rokok kretek, matanya tajam menatap setiap gerak-gerik Sari. "Aku sudah menunggu kedatanganmu," enduk, ucapnya pelan, mengejutkan Sari. Sari tertegun. "Mbah, apakah Mbah sudah tahu?" Mbah Rono mengangguk pelan, wajahnya penuh iba. "Angin malam membawa banyak bisikan. Aku tahu apa yang terjadi semalam. Suamimu dan kakakmu terjerat kutukan pesugihan." Sari langsung tersungkur, menangis sejadi-jadinya. "Tolong, Mbah, selamatkan mereka. Aku tak sanggup melihat keadaan seperti ini lagi." Mbah Rono menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Apa yang kau lihat semalam, itu bukan sekadar aib atau ganjaran kecil. Itu bagian dari perjanjian yang dilanggar. Pesugihan itu menuntut keseimbangan. Mereka menginginkan tumbal manusia. Bila tidak dipenuhi, maka nyawa Joko dan Rukmi akan dijadikan gantinya." Sari menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata itu terasa seperti palu besar yang menghantam kepalanya. "Apakah tidak ada jalan lain, Mbah?" Suaranya bergetar, hampir putus asa. Mbah Rono menatapnya dalam-dalam. "Ada. Tapi jalannya tidak mudah. Kau harus berani melawan perjanjian itu. Dan itu berarti kau harus berhadapan langsung dengan makhluk gaib yang telah mengikat mereka. Tidak semua orang sanggup melakukannya. Bahkan jika kau gagal, nyawamu sendiri bisa menjadi tumbalnya." Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara angin yang meniup dedaunan di luar. Sari merasa seluruh dunia seakan runtuh menimpa kepalanya. Di satu sisi, ia ingin menolong Joko dan Rukmi. Namun di sisi lain, ia takut kehilangan nyawanya sendiri. "Kalau aku membiarkan mereka begitu saja, apa yang akan terjadi?" tanya Sari dengan suara lirih, seolah berharap ada sedikit harapan di dalamnya. Mbah Rono memejamkan mata sejenak, lalu menjawab tegas, "Mereka akan mati perlahan. Tubuhnya kering, rohnya diseret, dan kau akan mendengar tawa makhluk itu setiap malam. Kau bisa menutup mata, bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi setiap teriakan mereka akan menghantuimu sampai mati." Sari terisak. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Semalam saja, suara tawa makhluk itu masih menggema di telinganya, membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Mbah Rono melanjutkan, "Kutukan pesugihan tidak hanya berhenti pada mereka yang membuat perjanjian. Jika tidak segera diputus, keluarga dan keturunannya juga bisa kena. Kau, enduk, bahkan anak-anakmu kelak bisa menjadi gantinya." Sari menatap Mbah Rono dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Anak-anak yang bahkan belum ia lahirkan sudah digadang menjadi tumbal kutukan. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Akhirnya Sari bersuara, meski dengan sisa tenaga. Mbah Rono menatapnya lama, lalu mengangguk. "Nanti malam, kau bawa sehelai kain putih, sebotol minyak kelapa, dan darah dari jari suamimu. Aku akan memandu ritual untuk membuka jalan melawan perjanjian itu. Tapi ingat, enduk, ritual ini tidak akan menghapus kutukan sepenuhnya. Hanya akan membuka kesempatan.
Setelah itu, pilihan ada di tanganmu, apakah kau rela memberikan tumbal, atau berani menghancurkan perjanjian itu dengan risiko besar. Sari terdiam. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Pilihan yang diberikan Mbah Rono begitu kejam, membiarkan suami dan kakaknya mati, atau mencari cara untuk menghentikan pesugihan dengan taruhan nyawanya sendiri. Ketika ia berjalan pulang dengan tubuh lemas, pikirannya terus dihantui pertanyaan, apakah ia sanggup melawan kegelapan ini? Ataukah ia akan menyerah, membiarkan kutukan pesugihan itu merenggut orang-orang yang ia cintai? Malam terasa semakin dekat, dan Sari tahu bahwa waktunya untuk memilih semakin sempit. Namun rasa putus asa yang mulai membelenggu hatinya tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah Sari. Kata-kata Mbah Rono di malam sebelumnya terus menggema di kepalanya. Jika perjanjian tidak diputus, maka nyawa mereka akan menjadi harga yang harus dibayar. Dan jika kau hanya diam, Sari, roh itu akan menuntut lebih dari sekadar 2 jiwa. Sari gemetar memeluk lututnya di dalam kamar, menatap dinding papan rumah panggung yang retak di sana-sini. Suaminya, Joko, masih terbaring lemah dengan tubuh dingin dan pucat, seakan urat nadinya diisap perlahan. Rukmi pun tak jauh berbeda, tatapan kosongnya seperti orang yang kehilangan jiwa. Mereka berdua kadang mengigau bersamaan, seolah lidah mereka digerakkan oleh sesuatu yang sama, menyebut nama-nama asing, mantra-mantra yang Sari tak pahami. Pagi itu, Sari memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Rono lagi. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda, menghisap rokok linting dengan tatapan menembus jauh ke arah Gunung Kawi yang puncaknya tertutup kabut. "Kowe teko maneh, Enduk?" tanyanya dengan suara serak. Sari hanya mengangguk, matanya merah, wajahnya letih. "Aku orai eso endelok bojokulan bakiuku ngene terus, Mbah," suaranya bergetar. "Tulung, aku caluk bantuanmu. Apa wae sing kudu tak lakoni, bakal tak lakoni." Mbah Rono terdiam lama, seolah menimbang sesuatu yang amat berat. Lalu ia memadamkan rokoknya dan menepuk bahu Sari. "Yen ngono, kita kudu nyoba ritual pelepasan. Nanging, Enduk, kowe kudu siap. Iki dudu perkara enteng. Roh sing wis dicekel perjanjian ora gampang dilepas. Dheweke bakal nglawan. Ora mung nganggo gaib, tapi uga nyerang jiwa lan ragamu." Sari menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Tapi ia mengangguk mantap. Menjelang malam, rumah Sari berubah mencekam. Mbah Rono datang membawa beberapa peralatan, dupa, kemenyan, kendi berisi air yang katanya telah didoakan, dan sebuah keris pusaka yang dibungkus kain putih. Joko dan Rukmi direbahkan di ruang tengah, tepat di atas tikar pandan. Tubuh keduanya tampak semakin lemah, napasnya terengah, dan dari bibirnya menetes cairan hitam pekat. "Kowe kudu endelok kabeh, Sari. Ojo nganti lali yen iki dudu sekadar upacara. Iki perang antar jagat," ucap Mbah Rono lirih, matanya penuh wibawa. Ritual pun dimulai. Kemenyan dibakar, aroma pekatnya memenuhi seluruh ruang. Sari duduk bersimpuh di sudut ruangan, menatap dengan tubuh gemetar. Cahaya lampu minyak bergoyang, menimbulkan bayangan yang menari-nari di dinding papan. Suara Mbah Rono melantunkan doa-doa, sesekali berubah menjadi gumaman dalam bahasa kuno yang asing di telinga Sari. Namun sejak dupa pertama dibakar, gangguan sudah mulai terasa. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari celah-celah dinding rumah, padahal malam itu udara begitu tenang. Pintu berderit keras, jendela terbanting, dan lampu minyak hampir padam tertiup. Dari atap rumah, terdengar suara langkah kaki berlari, berat, namun tak terlihat siapapun di sana. Sari menggenggam erat ujung kain jariknya, tubuhnya semakin membeku saat suara tawa lirih terdengar di sekeliling ruangan. Tawa itu tak berasal dari mulut manusia. Serak, panjang, bercampur dengan gema menyeramkan. "Embok, pada lungawae, iki omah wis dadi kagungane aku." Suara itu terdengar sayup, seperti datang dari balik dinding, lalu pindah ke langit-langit. Sari menutup telinganya, air matanya jatuh. Tiba-tiba, darah menetes dari sela bambu atap rumah. Sari menjerit histeris, namun Mbah Rono hanya menatap tajam dan berkata tegas, "Ojo wedi. Iki tanda yen dheweke wes ngerti opo sing arep tak lakoni. Enjuk, malah saiki wayahe." Mbah Rono menusukkan ujung keris ke kendi berisi air doa, lalu dipercikan ke tubuh Joko dan Rukmi. Seketika tubuh keduanya menegang, mata mereka terbuka lebar bersamaan, memandang langit-langit dengan pandangan kosong. Dari mulut mereka keluar jeritan panjang yang bukan milik manusia biasa. Suaranya berlapis-lapis seakan ada banyak makhluk berteriak bersamaan. Sari terhuyung, hampir pingsan,
Tapi ia memaksakan diri tetap sadar. Ia melihat bayangan hitam raksasa menjulang di belakang tubuh Joko dan Rukmi. Sosok itu tinggi, kepalanya nyaris menyentuh atap rumah. Mata merahnya menyala tajam, mulutnya menyeringai memperlihatkan deretan gigi panjang tajam seperti taring. Pada wani ngianati aku, suara itu menggema keras. Ora ana singi eso wal saka perjanjian iki. Sari merasakan lututnya lemas. Ingin rasanya ia berlari keluar rumah, tapi tubuhnya seakan dipaku di tempat. Mbah Rono menancapkan keris ke tanah, suaranya semakin lantang melawan bayangan itu dengan doa-doa. Namun setiap kali doa terucap, suara tawa menyeramkan terdengar, dan darah menetes semakin deras dari atap, menodai tikar pandan, merembes hingga mengenai kaki Sari. "Mandek, Mbah, aku ora kuat maneh," teriak Sari, tangannya gemetar. Tapi Mbah Rono menoleh cepat, wajahnya keras. "Ojo kendol, enduk. Yen kowe nyerah saiki, kabeh bakal rampung. Jiwa bojomu, mbakyumu, lan malah kowe dewe bakal dadi tumbal." Suasana semakin kacau. Angin kencang membuat lampu minyak padam seketika. Ruangan hanya diterangi cahaya samar dari bara kemenyan. Dalam kegelapan itu, Sari melihat jelas, sosok hitam tadi kini menunduk tepat ke arah wajahnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas panas berbau anyir darah. Sari menutup mata, hatinya berdoa sekuat tenaga, meski kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia mendengar jeritan Joko dan Rukmi semakin keras, tubuh mereka melompat-lompat seperti diguncang oleh kekuatan tak kasat mata. Mbah Rono, dengan sisa tenaganya, mengangkat keris pusaka tinggi-tinggi. Suaranya parau namun tegas, "Aku ora bakal ngidini roh peteng rebut jiwa wong sing ora ngerti opo-opo. Yen kudu, aku sing dadi gantine." Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar, seperti pintu besar dibanting dari dunia lain. Dupa padam, ruangan gelap gulita. Dan dalam kegelapan itulah, Sari mendengar bisikan mengerikan di telinganya. "Iki durung rampung. Sari, durung rampung." Jeritan dalam hati Sari masih bergaung ketika ritual penawar Mbah Rono gagal menundukkan kekuatan pesugihan. Aroma anyir darah yang menetes dari langit-langit rumah seakan menempel di hidungnya, membuat setiap helaan napas terasa berat. Ia masih duduk di pojok rumah, memeluk lutut dengan tubuh gemetar, saat Mbah Rono menatapnya dengan sorot mata muram. "Anakmu, Sari, kau harus tahu. Makhluk itu tidak akan berhenti. Perjanjian sudah dibuat. Dan tumbal terakhir harus dari darah keluarga mereka sendiri," ucapnya dengan suara parau, hampir berbisik. Kata-kata itu membuat tubuh Sari kaku. Ia menoleh pelan, jantung berdegup keras, seakan ingin melompat keluar dari dada. "Maksudnya aku?" tanyanya lirih, seakan takut mendengar jawabannya sendiri. Mbah Rono menunduk. Tidak ada jawaban pasti, namun tatapannya yang berat cukup menjelaskan segalanya. Sari menelan ludah, dadanya terasa sesak. Selama ini ia mencoba menutup mata terhadap perubahan Joko dan Rukmi, mencoba meyakinkan diri bahwa suami dan kakaknya hanya tersesat sebentar. Tapi kini semuanya terbuka jelas, ia hanyalah pion dalam permainan gelap mereka. Malam itu, ketika Mbah Rono pulang, Sari tak bisa tidur. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti irama kematian yang menghitung sisa waktu hidupnya. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit rumah panggung yang retak-retak, namun bayangannya sendiri seakan berubah menjadi sosok hitam tinggi dengan mata merah yang pernah ia lihat di hutan. Pintu rumah berderit. Sari tersentak. Dari balik tirai, ia melihat Joko dan Rukmi masuk. Wajah mereka pucat, mata sayu, namun ada sinar aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka berbisik pelan, seakan merencanakan sesuatu. Sari segera berpura-pura tidur, menutup mata rapat-rapat meski tubuhnya gemetar. "Sudah waktunya," bisik suara Joko, serak dan dingin. "Ya. Kalau tidak, kita yang akan mati," sahut Rukmi, suaranya lebih dalam daripada biasanya, seakan ada gema gaib di balik kata-katanya. Sari hampir menjerit, namun ia menahan napas sekuat tenaga. Kini tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Benar, mereka berdua memang berniat menjadikannya tumbal terakhir. Keesokan harinya, Sari mencoba bersikap biasa. Ia memasak nasi, menimba air, dan menyapu halaman seperti hari-hari sebelumnya. Namun tatapan Joko yang terus mengawasinya membuat tengkuknya dingin. Rukmi juga tiba-tiba menjadi terlalu ramah, menawarkan bantuan kecil, menyodorkan makanan, bahkan menanyakan kabarnya dengan senyum yang dipaksakan. Semua itu hanya membuat Sari semakin yakin ada rencana buruk yang sedang menunggunya. Hari menjelang sore.
Joko pamit keluar dengan alasan menjual hasil bumi, sementara Rukmi tinggal di rumah. Sari memanfaatkan kesempatan itu untuk menemui Mbah Rono kembali. Ia berjalan cepat menembus jalan setapak, menahan rasa takut jika sewaktu-waktu Joko kembali dan menyadari kepergiannya. Di rumah sederhana yang dipenuhi aroma jamu, Sari memohon dengan suara bergetar, "Mbah, tolong saya, mereka ingin menjadikan saya tumbal. Saya tidak ingin mati seperti ini." Mbah Rono menatapnya lama, kemudian menghela napas panjang. "Sari, pilihanmu tidak banyak. Kau hanya bisa lari sejauh mungkin dari desa ini, atau melawan mereka dengan darahmu sendiri." Pesugihan itu haus, dan hausnya tidak akan berhenti sebelum ia mendapat apa yang dituntut. Sari menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras. Lari. Kemana ia harus pergi? Dunia luar tidak pernah ia kenal. Melawan? Bagaimana mungkin ia yang lemah bisa melawan makhluk gaib yang bahkan namanya pun tak ia ketahui? Senja menurunkan warna merah samar di langit. Sari pulang dengan hati yang hancur. Dari jauh, ia melihat Joko sudah duduk di beranda rumah, menatapnya tanpa senyum. Seolah-olah ia tahu Sari pergi menemui seseorang. Rukmi berdiri di belakangnya, matanya menyorot tajam, penuh curiga. Malam itu, Sari pura-pura sakit kepala, masuk ke kamar lebih awal, berharap bisa menyusun rencana. Namun baru saja ia memejamkan mata, pintu kamarnya berderi terbuka. Joko dan Rukmi melangkah masuk. Mereka berdua membawa sebuah tempayan hitam, dan di atasnya terdapat pisau kecil berlumuran darah ayam. "Maafkan kami, Sari," suara Joko terdengar lirih, namun matanya kosong, seolah bukan lagi dirinya. "Kalau tidak begini, kita semua akan binasa." Sari menjerit. Ia bangkit, mencoba kabur, namun Rukmi lebih cepat menangkap tangannya. Genggamannya dingin, kuat, seperti bukan manusia. "Kau harus mengerti, adikku," ucapnya dengan senyum tipis yang membuat darah Sari membeku. "Darahmu adalah jaminan hidup kami." Sari meronta, menendang, menangis, namun sia-sia. Dari luar kamar, terdengar suara gamelan samar, semakin keras, seakan berasal dari tanah di bawah rumah panggung mereka. Aroma kemenyan memenuhi udara, membuat kepala Sari pusing. Tiba-tiba, lampu minyak di kamar padam dengan sendirinya. Kegelapan melingkupi ruangan, hanya menyisakan cahaya redup dari mata makhluk tinggi hitam yang perlahan muncul di sudut kamar. Mata itu merah menyala, menatap Sari dengan rakus. Suara tawa serak terdengar, menggetarkan jantung Sari hingga hampir berhenti. Joko mengangkat pisau. Tangannya gemetar, tapi bayangan hitam itu seakan mengendalikannya. Rukmi menekan bahu Sari agar ia tak bisa bergerak. Di detik itu, Sari menyadari sesuatu. Cinta yang selama ini ia rawat bersama suaminya sudah lenyap, digantikan oleh pengkhianatan paling kejam. Kakak kandung yang dulu selalu melindunginya, kini menjadi tangan yang menyerahkannya pada kegelapan. Air mata jatuh deras, bukan lagi karena takut, tapi karena kebencian yang membakar dada. "Kalian kejam," bisiknya dengan suara tercekat. "Kalau aku harus mati, aku mati bukan sebagai tumbal kalian. Aku mati sebagai diriku sendiri." Sari menggigit tangan Rukmi sekuat tenaga hingga kakaknya terpekik. Ia lalu menendang tempayan hitam di lantai, membuat darah ayam tumpah berceceran. Seketika, suara gamelan berhenti. Bayangan hitam itu meraung marah, dan ruangan bergetar seperti akan runtuh. Joko menatap tempayan yang pecah dengan wajah panik. "Apa yang kau lakukan, Sari? Kau menghancurkan semuanya." Namun Sari tak peduli. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar kamar, menembus kegelapan rumah, berlari tanpa arah menuju malam pekat. Di belakangnya, terdengar suara langkah Joko dan Rukmi mengejar, disertai raungan makhluk gaib yang kini tak lagi sabar menuntut tumbalnya. Dan di tengah pelarian itu, Sari tahu satu hal, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Suara jeritan Joko yang menyebut nama Sari masih bergema di telinganya. Namun bukan jeritan penuh cinta, melainkan panggilan rakus dari seseorang yang ingin menjadikannya tumbal. Hati Sari terasa terbelah. Di satu sisi itu adalah suaminya, lelaki yang dulu ia cintai dengan tulus, tapi di sisi lain, Joko kini tak lebih dari budak pesugihan yang tega menjual darah keluarganya sendiri demi harta. Malam itu, hutan di lereng Gunung Kawi seakan bernapas dalam kabut hitam. Angin bertiup kencang, membawa bau kemenyan bercampur amis darah yang menusuk hingga ke ubun-ubun. Sari dibawa paksa oleh Joko dan Rukmi menuju sebuah pelataran tanah lapang yang dipenuhi sesajen.
kepala kambing, bunga 7 rupa, kemenyan menyala, serta sebuah tempayan besar berisi cairan merah pekat. Tubuh Sari diikat dengan tali anyaman ijuk yang keras dan kasar, menorehkan perih di kulit lengannya. Rukmi berdiri di sampingnya, matanya merah berkilat seolah bukan lagi milik manusia. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Kau seharusnya bangga, Sari. Dengan darahmu, hidup kami akan sempurna. Kau akan jadi pengorbanan terakhir, bisiknya dengan suara yang menyeramkan. Joko, dengan wajah pucat namun mata penuh keserakahan, menghunus sebilah keris berlumur minyak. Setelah ini, kita akan hidup bahagia, Rukmi. Semua derita akan hilang. Namun ucapannya terdengar lebih seperti bisikan gila daripada janji. Di saat itulah, suara berat Mbah Rono memecah kesunyian. Dari balik kabut, ia muncul dengan tongkat kayu yang penuh rajah. Beberapa warga yang ia bawa ikut menyaksikan, namun wajah mereka penuh ketakutan, tak berani mendekat. Berhenti. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Joko. Kau juga, Rukmi. Pesugihan tak akan pernah memberi kebahagiaan, hanya kehancuran, seru Mbah Rono lantang. Namun keduanya hanya tertawa. Dari tengah lingkaran sesajen, bayangan hitam menjulang tinggi, matanya menyala merah seperti bara. Suara tawa bergema, dalam dan bergema dari segala arah, seolah hutan itu menjadi ruang gema makhluk gaib. Tumbal, darah keluarga, janji harus ditepati. Tanah bergetar. Api kemenyan tiba-tiba membesar, menjilat ke langit seperti nyala neraka. Sari menjerit, berusaha meronta, tapi ikatan begitu kuat. Mbah Rono menghantam tanah dengan tongkatnya, membaca doa-doa yang menggema seperti dentuman. Udara di sekeliling seolah berperang, cahaya redup dari doa melawan kabut pekat hitam. Joko dengan mata liar berlari ke arah Sari, keris terhunus tinggi. Kau milikku. Kau tumbalku, teriaknya. Namun sebelum bila itu menancap, sebuah cahaya dari tongkat Mbah Rono menyambar, menghentikan langkahnya. Tubuh Joko terpental ke belakang, jatuh di atas lingkaran darah ayam yang mereka buat sebelumnya. Ia menggeliat, menjerit, seakan ada sesuatu yang menarik jiwanya dari dalam tubuh. Rukmi mencoba membebaskan diri dari cahaya itu, berlari ke arah bayangan hitam besar, seolah ingin memeluk tuannya. Tuan, ambil aku. Ambil tubuhku, tapi beri aku kekayaan yang abadi, teriaknya. Namun tawa makhluk itu makin keras, makin menyeramkan. Janji tak ditepati, tumbal tak diberikan, kini kalian yang jadi milikku. Dalam sekejap, api gaib menjalar dari tanah, melilit tubuh Joko dan Rukmi bersamaan. Mereka berdua saling menjerit, tubuhnya menempel satu sama lain, wajah penuh ketakutan. Api itu bukan api biasa, nyalanya hitam pekat, panasnya memekikan udara, dan aromanya seperti daging busuk terbakar. Sari menyaksikan dengan mata melebar, tubuhnya bergetar hebat. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain menatap ketika tubuh suami dan kakaknya perlahan meleleh, terpanggang oleh api gaib yang tak seorang pun bisa padamkan. Jeritan mereka memanjang, bercampur dengan suara tawa makhluk pesugihan yang menggema di seluruh hutan. Hingga akhirnya, tubuh mereka berubah menjadi arang, lalu hancur menjadi debu hitam yang terseret angin malam. Hanya keris berlumur darah yang tersisa di tanah, bergetar sendiri seolah masih hidup. Makhluk tinggi hitam itu berdiri tegak, memandang ke arah Sari yang masih terikat. Matanya menyorot tajam, membuat jantung Sari seakan berhenti berdetak. Namun sebelum ia sempat mendekat, Mbah Rono menghantam tongkatnya ke tanah sekali lagi. Cahaya putih memancar, menyilaukan, dan bayangan hitam itu mengeluarkan suara pekikan panjang sebelum lenyap di telan kabut. Kesunyian kembali. Api padam. Bau amis darah perlahan hilang. Sari terkulai lemas, tubuhnya hampir tak bernyawa karena ketakutan. Mbah Rono mendekat, melepaskan ikatannya. Kau sudah selamat, Enduk, tapi ingatlah, keselamatan ini ada harga yang berat. Kau akan selamanya membawa ingatan tentang malam ini. Sari hanya menangis, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus bersyukur atau hancur. Suami yang dulu ia cintai, dan kakak yang dulu ia sayangi, kini lenyap dengan cara yang mengenaskan. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi bisik-bisik tentang pesugihan, tak ada lagi suara gamelan samar dari hutan, tak ada lagi warga yang melihat bayangan berjalan di malam hari. Tapi di hati Sari, trauma itu abadi. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara tawa samar dari kejauhan, atau melihat bayangan hitam berkelebat di sudut matanya. Dan di Gunung Kawi,
Kabut tetap turun setiap malam, menyelimuti pepohonan dengan sunyi yang mencekam. Seolah menyimpan rahasia kelam yang tak akan pernah benar-benar hilang.